Peluang budidaya ikan gabus masih terbuka sangat lebar bagi Anda yang ingin menggelutinya, asalkan dapat melakukan pemeliharaan dengan tepat. Hasil panennya maksimal akan didapatkan sehingga memberikan keuntungan berlipat. Ikan gabus ini juga masih memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Olahannya yang beragam serta rasanya yang nikmat membuat banyak tempat makan atau ibu rumah tangga memilihnya untuk menjadi lauk favorit. Kandungan protein pada ikan ini juga cukup tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Ikan ini sebenarnya memiliki habitat asli di sungai, danau, atau persawahan. Dengan demikian, pakan yang bisa dipakai untuk budidaya pun tidak terlalu sulit. Modal awal yang bisa disiapkan pun tak terlalu banyak, sehingga Anda dapat memulainya dengan segera. Ikan gabus bisa dibilang merupakan ikan predator di habitat aslinya. Namun, kandungan gizi dan nutrisi pada ikan ini cukup baik untuk kesehatan tubuh. Apabila Anda sudah memiliki niatan untuk ikut budidaya ikan gabus, maka penting untuk mengetahui langkah-langkahnya. Langkah penting pertama adalah menentukan jenis kolam yang ingin digunakan. Anda bisa menyesuaikan dengan lahan dan modal yang dimiliki. Untuk kolam tanah, cara pembuatannya cukup mudah. Dan keuntungan dari media tanah ini, ikan memiliki kesempatan untuk memperoleh pakan alami. Sebab di media tanah, pasti akan ada hewan-hewan kecil yang hidup di sana. Seperti ikan-ikan kecil, udang liar, atau zat renik lainnya. Proses yang kedua yaitu melakukan pemijahan. Proses ini merupakan tahapan di mana ikan gabus jantan dipertemukan dengan ikan gabus betina supaya menghasilkan telur atau burayak. Sebelumnya, Anda harus memilih indukan jantan dan betina dengan tepat. Untuk jumlahnya bisa sekitar 20 hingga 30 buah indukan. Letakkan mereka di satu kolam yang memiliki sirkulasi air bagus. Anda juga bisa menambahkan beberapa dedaunan air di atasnya. Biarkan indukan jantan dan betina di kolam yang sama selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Setelah proses pembuahan terjadi, biasanya satu induk betina bisa menghasilkan kurang lebih 11.000 bibit ikan atau telur. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu sekitar 1 hari. Setelah telur-telur hasil pemijahan menetas, Anda perlu merawatnya. Setelah 2 hari, cadangan makanan mereka pun akan habis. Anda harus memberinya pakan menggunakan Artemia sebanyak 3 kali sehari. Setelah larva ini berumur 5 hari, pemberian pakan masih harus dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 3 kali sehari. Yang keempat yaitu melakukan penebaran benih. Larva ikan gabus yang sudah dirawat nantinya dapat disebar ke kolam besar setelah umurnya sekitar 2 minggu. Penyebaran benih biasanya dilakukan di pagi hari dan disebar sebelum mereka diberi pakan. Untuk pemberian pakannya nanti dapat dilakukan setelah 2 hari benih disebar. Pakan yang dipakai dapat berupa pelet atau makanan ikan buatan pabrik. Selain pelet, Anda juga bisa menyiapkan anakan rayap atau daging ampasan yang ada di dapur. Untuk pakan, Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan mencampurkan beberapa bahan, seperti ampas tahu, jagung, bekatul, dan ikan teri. Yang keenam yaitu panen ikan gabus. Langkah terakhir yang amat menentukan keberhasilan budidaya ikan gabus adalah proses panennya. Ikan gabus ini memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga proses panennya bisa dilakukan secara bertahap. Anda bisa menyesuaikan waktu panen dengan kebutuhan atau permintaan yang ada di pasar. Namun, ketika ikan gabus sudah semakin besar,
Sebaiknya Anda melakukan penyortiran. Pisahkan ikan yang sudah besar dengan yang masih kecil. Kelompokkan mereka di kolam yang terpisah. Pengelompokan berdasarkan besar dan kecil ukuran ikan bertujuan untuk mencegah adanya ikan besar yang memangsa ikan kecil. Sebab ikan gabus termasuk jenis ikan predator yang jika lapar dapat menjadi agresif. Untuk waktu penyortiran paling tidak dilakukan sebulan sekali.